Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah, syukurillah, pada malam yang penuh berkah ini, malam Jumat, kita kembali bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di Majelis Ta'lim BBQ. Dan kita sudah membacakan surat Yasin, bacakan doa kumbel, mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pahala kita niatkan untuk arwah keluarga kita, famili kita, dan orang yang kita tujukan tadi itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk melengkapi majelis kita ini seperti biasanya, saya akan menyampaikan beberapa pengetahuan untuk menambah wawasan kita tentang pengetahuan ahlul bait. Kita tadi telah membaca doa kumel, doa yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Di awal-awal doa kita membaca Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepada engkau. As'aluka, mohon kepada engkau, ini permintaan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Birahmatika, dengan rahmatmu, ya, berkat rahmatmu atau dengan bantuan rahmatmu. Di sini kita tidak meminta rahmat Allah, tapi minta, belum ada isinya, minta apa? Minta dengan bantuan, dengan keberkahan rahmatmu, dengan sebab rahmatmu. Minta apa? Belum disebutkan permintaannya apa. Ini kita minta pada engkau ya Allah berkat rahmatmu, dengan bantuan rahmatmu, ya, dengan sebab rahmatmu. Nah, sifat rahmat Allah adalah allati wasi'at kulla syai', yang meliputi, yang maha luas, yang menutupi segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak ada dan tidak mengandung atau tidak terkena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan yang kita anggap buruk, yang kita anggap jelek, itu pun ada rahmat Allah di situ, dilihat dari sisi lain. Apa misalnya? Api neraka, ada rahmat Allah dari sisi lain dengan pandangan yang luas. Apalagi yang buruk misalnya, bencana, apa saja yang namanya sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk, ada sisi rahmat Allah di situ dengan makna yang luas. Nah, kita mohon dengan rahmat Allah yang maha luas itu. Minta apa? Belum disebutkan permintaannya. Pertama, dengan rahmat Allah. Yang kedua, wa bi quwwatikal lati qaharta biha kulla syai'. Dengan kekuatanmu ya Allah. Di mana kekuatanmu itu ya Allah, allati qaharta biha, yang kau dapat menaklukkan, biha, dengan kekuatanmu itu, kulla syai', segala sesuatu. Jadi segala sesuatu tunduk, ditaklukkan, dikalahkan oleh kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah maha kuat, dan kekuatannya mengalahkan, menundukkan segala sesuatu. Wa khada'alaha kullu syai', dan khadu'a, tunduk, merunduk, laha, kepada kekuatanmu. Di sini laha domirnya, bukan lahu. Kalau lahu merunduk kepada Allah berarti, bukan lahu tapi laha, berarti kepada al-quwah, mu'annas. Dan merunduk kepada kekuatanmu ya Allah, kullu syai', segala sesuatu. Maksud dikalahkan, juga merunduk dan tunduk kepada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuat. Wa zallalaha kullu syai', dan menjadi hina atau terhina di hadapan kekuatanmu ya Allah, kullu syai'. Jadi segala sesuatu menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi jabarutika allati ghalabta biha kullu syai', dan dengan keperkasaanmu ya Allah, allati ghalabta biha, yang kau mengalahkan, biha, dengan jabarutmu itu, ya, dengan kekuasaanmu, dengan ketangguhanmu, kullu syai', segala sesuatu dapat dikalahkan. Wa bi'izzatika allati la yaqumu laha syai', dan dengan kemuliaanmu
yang tidak berdiri segala kepadanya pada kemuliaanmu itu segala sesuatu. Jadi kekuatan, kemuliaan Allah tidak bisa ditandingi oleh apapun, gitu. Apalagi wa bi'azamatika allati mala'at kulla syai'. Wa bi'azamatika, dengan keagunganmu allati mala'at, yang memenuhi segala sesuatu. Yang keagungan Allah meliputi memenuhi segala sesuatu. Tidak ada segala sesuatu melainkan diliputi oleh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wabisultanika alladzi ala kulli syai', dan dengan kekuasaanmu allati ala, yang meninggi, yang mengalahkan juga, yang mengatasi kulli syai', segala satu. Tidak ada di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan semua kekuasaan berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Wa biwajhikal baqi ba'da fana'i kulli syai', dan dengan wajahmu al-baqi, yang tetap kekal abadi, ba'da fana'i kulli syai', setelah kefanaan, setelah kehancuran segala sesuatu. Nah, ini sudah mulai ada makna yang lebih dalam lagi. Perlu adanya ta'wil, ya, karena bahasa-bahasa kinayah. Wa biwajhika, dengan wajahmu, bukan wajah Allah punya wajah seperti manusia, bukan. Al-baqi, yang tetap kekal, katakanlah lebih mudahnya lagi, dengan zatmu yang kekal abadi, ba'da fana'i kulli syai', segala sesuatu menjadi sirna. Jadi selain zat Allah, apapun namanya akan sirna, akan mengalami kepunahan. Nah, di sini makna al-baqi dan makna al-fana tentu lebih dalam lagi. Ya. Singkatnya bahwa segala sesuatu yang sifatnya materi itu yang punya sifat, ya, ada bentuk, ada warna, mengandung berat, memerlukan ruang, tempat, dan selainnya, itu namanya materi, akan mengalami kehancuran. Dan kehancuran total pada hari kiamat nanti. Semua materi akan hancur pada hari kiamat. Ya, materinya matahari, materinya rembulan, materinya bintang-bintang, materinya gunung-gunung, lautan, manusia, semua yang sifatnya materi akan hancur. Nah, sisi materi kita adalah badan kita ini. Sisi materi matahari, ya, badannya itu, jisimnya itu yang materinya. Tapi ruhnya tidak hancur, ruhnya akan kembali ke surga atau ke neraka. Yaitu makna fana, ya, akan sirna, akan hancur, akan hilang. Itu benda, yaitu materi, akan sirna dan hilang. Adapun ruh, Meja Rasul mengatakan innama khuliqtum lil baqa. Kalian Allah ciptakan untuk kekal selama-lamanya. Ya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia nanti ada di surga, sebagian di neraka, kekal abadi selama-lamanya. Yang di surga kekal abadi, yang di neraka sebagian pindah ke surga setelah dicuci karena dosanya, dan yang kaum musyrikin, kaum munafikin, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itu ruhnya kekal. Adapun fisiknya yang sifatnya materi tidak kekal, akan mengalami kehancuran total pada hari kiamat. Itu sekilas mana tentang mana al-baqi dan mana al-fana. Wa bi asma'ika allati mala'at arkana kulli syai', dan dengan asma'mu pula, asma'-asma'mu. Seperti ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, itu asma'-asma' Allah yang mufrad. Juga ada asma'-asma' Allah yang murakkab, yang ada pada misalnya doa jawasan kabir. Itu murakkab. Kita mohon dengan asma' Allah semua itu, allati mala'at arkana kulli syai', yang memenuhi tonggak-tonggak segala sesuatu. Wa bi'ilmika alladhi ahata bi kulli syai', juga kita mohon dengan ilmunya Allah, ahata bi kulli syai', yang meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak diliputi oleh ilmunya Allah. Artinya pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Artinya tidak ada yang sembunyi apapun di alam semesta ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jelas, gamblang, dan kita nggak bisa menggambarkan, kita nggak bisa menjangkau ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu kita saja kita nggak paham ilmu kita, ya. Ilmu orang lain, apalagi ilmunya ulama, ilmunya Imam Ma'sum, ilmunya Rasulullah, kita nggak bisa tahu, nggak bisa menjangkau kayak apa. Ilmunya Allah lebih dari itu. Ya. Yang di bawah saja ilmunya Imam Ma'sum, katakanlah ilmunya Rasulullah, di mana Rasulullah dan para ma'sum itu mengetahui keadaan kita.
mengetahui tingkatan dan kelas iman kita, mengetahui isi hati kita. Ini bagaimana? Kok Rasulullah tahu? Kok Imam Ma'sum tahu? Keimanan kita di mana? Takdir yang Allah berikan pada kita, Imam Ma'sum tahu. Kita nggak paham, apalagi ilmunya Allah luar biasa. Ya. Allah mengatakan, wa qul i'malu fasayyarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ada 3 oknum di sini. Berbuatlah, bekerjalah, berkaryalah, pasti Allah akan melihat, mengetahuinya. Fasayyarallahu Allah amalakum wa rasuluhu, juga Nabi Muhammad, Nabi kita mengetahui amal perbuatan kita, hakikat amal kita Nabi tahu. Wal mu'minun, al mu'minun adalah para imam maksum, 12 orang imam yang tahu hakikat amal ibadah kita dan pekerjaan kita. Hanya itu tidak ada seorang sahabat Nabi pun, tidak ada seorang wali ya yang ada di dunia ini, dan tidak ada seorang tabi'in atau ulama yang mengakui al-mu'minun adalah dia. Fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Al-mu'minun adalah 12 orang imam. Ya, jadi mengetahui amal kita ini dan amal seluruh manusia sampai hari kiamat, dan hakikat amalnya hanyalah Allah, Nabi Muhammad, wa rasuluhu isim mufrad, wal mu'minun al-mu'minun adalah 12 orang imam masuk, termasuk imam yang terakhir, Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi tahu tentang kondisi kita, tahu keadaan kita, tahu nasib kita, tahu masa depan kita, tahu isi hati kita. Itu bagaimana? Ini panjang ya penjelasannya. Jadi ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wa bi nuri wajhikal ladzi adha'a lahu kullu syai', dan dengan cahaya wajahmu yang menerangi segala sesuatu. Dengan cahaya Allah langsung menjadi terang menderang. Baru ya nuru ya awalal awalin wa ya akhiral akhirin. Ini pun punya makna yang dalam lagi. Wa ya awalal awalin, ini kita memanggil Allah, wahai Allah yang awal dari yang awal, yang akhir dari yang akhir. Apa maksudnya? Allah itu awal dari sini awal. Artinya Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir. Begitu. Kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa paham, kita nggak bisa menjangkau. Dikatakan Allah yang awal, ya. Kita nggak bisa menjangkau awalnya bagaimana, karena awalnya Allah tidak berawal. Dan selain Allah, awalnya ada ada permulaannya selain Allah. Kemudian waya akhir akhirin, yang akhir tapi tidak berakhir. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya. Ini juga cukup luas bahasanya. Kan nanti dikatakan bahwa arwah itu, ruh itu tidak berakhir. Sampai kapan? Kita pun nggak paham. Ruh kita nggak berakhir. Sampai kapan? Kita nggak tahu. Yang jelas di bawah kuasaan Allah. Yang ada hikmah dan keadilan Allah. Gitu. Kalau berakhir nanti berarti ungkapan di surga selama-lamanya terbatas. Atau musyrikin di neraka selama-lamanya terbatas kalau berakhir. Ini bagaimana? Kita nggak paham. Tentang ruh kita saja kita nggak paham, tentang Allah yang awal tidak berawal, akhir tidak berakhir. Wal awal akhir, ini perlu pahaman yang lebih dalam. Di sini baru isi doanya. Tadi kita minta kepada Allah dengan rahmatnya, dengan kekuatannya, dengan keagungannya, dan seterusnya. Baru kita isi minta. Minta apa? Minta kita diampuni dosa kita. Bukan ini panjang. Allahumma ighfir li dzunubal lati tahatik li asmi. Allah ampunilah dosa-dosa kami ini, di mana dosa-dosa kami itu dapat menyebabkan tahtikul isam, menghancurkan penjagaan. Apa maksudnya? Ya. Di antara maksudnya bahwa kita ini orang-orang yang beriman itu senantiasa dijaga, dipelihara, di samping oleh rahmat Allah menjaga kita, juga ada para malaikat yang menemani kita, menjaga kita. Ada hadisnya, ada Al-Qur'annya, mereka menjaga kita. Anak kecil misalnya, atau misalnya orang-orang yang beriman, semua dijaga oleh malaikat. Dan malaikat yang menjaga bertingkat-tingkat, tergantung keimanannya. Nah, kalau kita, sama kita beriman, kita tidak maksiat, malaikat bersama kita. Kita bermaksiat, malaikat menyingkir. Jadi kalau kita bermaksiat, kita berdosa, malaikat yang menjaga kita menyingkir. Gitu. Saya malaikat terbatin, nggak pernah menyingkir.
Misalnya saya sampaikan bahwa ketika hidangan makanan dihidangkan di hadapan kita, itu yang hadir duluan para malaikat di sekeliling kita. Nah, ketika kita makan membaca bismillah, malaikat mengatakan, wahai setan-setan nyikir kalian, jangan ikut campur dengan makanan orang ini, karena mereka makan baca bismillah. Malaikat itu yang hadir, yang menjaga kita, menemani kita, setan belakangan. Nah, kalau yang makan makanan itu gak baca bismillah, malaikat nyingkir, wahai setan, situ ikut campur dengan mereka ini yang makan makanan yang gak baca bismillah. Jadi malaikat dulu hadisnya banyak sekali. Iphone juga ada tentang bahwa malaikat nantiasa Allah utus menemani orang beriman dan dijaga. Makanya ada ungkapan-ungkapan bahwa orang beriman pada kondisi apapun ketika dia berzikir dijaga oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak ada bencana, berarti nggak ada petaka. Ini lain lagi nih, ada bahasan lain lagi ya, lebih dalam lagi. Tapi itu boleh-boleh begitu. Nah, kita mohon pada Allah agar Allah mengampuni dosa kita, yang dosa itu, maksiat itu menghancurkan penjagaan. Ya. Penjagaan apa? Macam-macam. Udah Allah maghfir li dzunubal lati tunzilun nuqam. Ya Allah, ampun dosa kami yang dimana dosa itu dapat menurunkan bencana. Ya, dengan sebab dosa maka bencana turun. Ketika nggak ada dosa, nggak ada bencana. Ada dosa pribadi, ada dosa keluarga, ada dosa masyarakat, ada dosa satu negara. Ketika yang berdosa satu desa, bencana untuk satu desa bagian. Ketika yang berdosa pribadi, ya tergantung siapa yang bersama dia. Pribadinya terkena bencana, juga bersamanya terkena bencana. Ketika satu keluarga yang berdosa sampai terbencana, misalnya seorang anak, misalnya, maka terkena bencana. Maka yang seluruh pun akan terkena bencananya begitu. Terkena misalnya malunya, terkena kehilangan kehormatannya, terkena nggak enak semuanya. Sebab satu orang ada dosa-dosa umum, karena dosa sangat besar misalnya yang mengerjakan para pembesar atau orang berkuasa, maka meliputi dosa bencana meliputi yang lain. Kayak dosa turunnya corona itu mendunia karena dosa-dosa kaum munafikin dan para pembesar, para pemimpin, raja-raja, sehingga balanya umum. Kemudian Allah maghfir li dzunubal lati tughayyir ni'am. Ampuni dosa kami Allah, mana dosa itu dapat merubah nikmat. Yang nikmat sehat juga menjadi nikmat sakit karena dosa, karena maksiat. Yang dapat rezeki banyak jadi seret rezekinya. Ya. Yang mudah urusannya jadi susah gara-gara adanya dosa. Kita menampun dosa itu. Itu dosa yang dapat merubah nikmat, nikmat yang baik menjadi nikmat yang buruk, yang sehat menjadi penyakit. Itu gara-gara dosa. Allahumma ighfir li dzunubal lati tahbisud du'a. Ya Allah, ampuni pula dosa kami di mana dosa itu tahbisud doa, dapat menahan doa. Gara-gara dosa, doanya nggak dikabulkan, atau doanya tertahan, atau ditunda gitu. Kita mohon lagi sakit mau kesehatan, nggak sehat-sehat, karena ada dosa, lagi sakit berbuat dosa. Atau kita mohon kemudahan, nggak mudah-mudah. Kita mohon cari pekerjaan, nggak ada pendapat, karena ada dosa di situ, sehingga sulit dapat solusi. Jadi ada dosa-dosa di mana dosa-dosa itu mengekang doa, menahan doa, sehingga doanya tidak terkabul. Allahumma ighfir li dzunubal lati tunzilul bala. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami di mana dosa-dosa itu tunzilul bala, dapat menurunkan bencana. Dosa bisa menurunkan bala, bencana, malapetaka. Adanya gempa, adanya longsor, adanya macam-macam petaka bencana, banjir misalnya, itu karena perbuatan dosa. Kalau nggak ada yang berdosa, yang ada rahmat Allah. Walau anna ahlal qur'an wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk bumi ini semuanya bertakwa, beriman dan bertakwa, maka membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin mereka mendustakan Allah, bermaksiat. Jadi turunnya bencana, petaka, yang mara bahaya, penyakit dan macam-macam itu gara-gara perbuatan dosa juga. Allahumma ighfir li kulla dzambin adzamtuhu wa kulla khati'atin akhtautuha. Ini secara umum. Ya Allah, ampun dosa-dosa kami, semua dosa yang kami lakukan, semua kesalahan yang kami telah perbuat. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi permintaan ini hanyalah permohonan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya. Jadi nanti kita minta karena rahmat Allah atau berkat rahmat Allah, berkat keagungan Allah, berkat penjagaan Allah dan semuanya itu, dengan ilmunya Allah, dengan asmanya Allah, dengan saya dan wajah Allah, kita mohon diampuni semua dosa kita, juga semua dosa orang tua kita,
dosa family kita, dosa kerabat kita, dosa orang yang kita cintai. Insyaallah Allah ampuni berkat kita baca doa qiyamul dan kajian malam ini. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dosa dari saya, kami mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita yang baru, menambah ilmu, iman dan takwa kepada Allah SWT, dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadi orang yang lebih takwa lagi dengan pengajian ini. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.